Jadi ada orang Indonesia yang lebih hebat dari Al Capone, dan dia adalah pembakar gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini saya mau menguber, tapi sebenarnya bukan uber, ini bacot. Bacain cuitan orang top. Ini berasal dari cuitan Rizal Ramli ya, yang kita tahu sangat kritis, banyak hal yang dia kritis ya. Ini kata Rizal Ramli, yang membakar gedung Kejaksaan Agung lebih jahat dari Al Capone. Al Capone itu adalah gangster, ya, mafia, bandit di Amerika zaman dulu dan sangat terkenal. Dia tertangkap bukan karena kejahatannya, karena soal pembayaran pajak yang membuat dia dipenjara ya. Itu hebat tuh Al Capone. Glora.co, Mabes Polri telah memastikan bahwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada 22 hingga 23 Agustus lalu bukan karena hubungan arus pendek. Dari olah tempat kejadian perkara TKP, polisi ya, menemukan indikasi kuat tindak pidana maksudnya ya. Keberanian Mabes Polri sejauh ini dalam mengungkap peristiwa memalukan itu diapresiasi tokoh nasional Dr. Rizal Ramli. Secara khusus Rizal Ramli menyampaikan ucapan selamat untuk Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Komjen Listio Sigit Pramono. Bravo, ujar Rizal Ramli Kamis malam 17 September. Lebih lanjut, Rizal menambahkan tindakan sengaja membakar gedung Kejaksaan Agung adalah kejahatan luar biasa. Tidak pernah terjadi di negara-negara lain yang berani bakar kantor Jaksa Agung, sambung mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman ini lagi. Rizal Ramli membandingkan pelaku pembakar gedung Kejaksaan Agung dengan bos gangster, ini gangster, yang pernah hidup di Amerika Serikat, Alphonse Gabriel Capone atau Al Capone ya. Al Capone saja kalah, bongkar terus Bang Idam dan Mas Sigit, demikian Rizal Ramli. Ya Sobat Era sekalian ya, ini ngeri-ngeri sedap ya, karena isu yang beredar pertama bahwa gedung Kejaksaan Agung ini tidak terbakar tapi dibakar, dan pertanyaannya siapa yang berani membakar ya. Untuk kepentingan apa dia membakar, apa targetnya dan lain sebagainya. Pertanyaan ini dengan mudah dijawab, ya tentu saja terkait dengan perkara pastinya. Rasanya kalau dendam-mendendam nggak mungkin lah. Jadi ada perkara yang ingin dikaburkan, ada perkara yang ingin dihilangkan bukti-buktinya, itu sangat masuk akal. Cuma yang jadi masalah adalah siapa mastermind-nya. Nah ini tantangan bagi kepolisian. Jadi Bravo ini adalah Bravo pertama, harus dibuktikan, dilanjutkan dengan Bravo kedua, Bravo ketiga. Harus bisa menemukan siapa pelakunya, itu Bravo kedua. Bravo ketiga, siapa mastermind-nya. Nah barulah itu hebat. Karena Sobat Era sekalian, kalau ini berkaitan dengan orang-orang kuat, orang-orang yang berkuasa, baik dia berkuasa di internal Kejaksaan Agung sendiri atau di luar Kejaksaan Agung, tapi memiliki cantolan kekuasaan atau akar kekuasaan yang kuat, maka tentu tidak mudah untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan kita tahu bahwa polisi sudah meningkatkan prosesnya, tidak lagi penyelidikan tapi sudah penyidikan. Sekarang sedang mencari tersangkanya. Mudah-mudahan segera ditemukan tersangkanya, baik itu tersangka pelaku di lapangan maupun tersangka yang menyuruh melaksanakan. Jadi mastermind-nya. Kita dukung terus ya pengusutan kasus ini, dan mudah-mudahan ini sejalan dengan
penuntasan kasus-kasus lainnya, ya, terutama yang kontroversial seperti kasus Joko Chandra. Banyak orang mengaitkan dengan kasus itu, spekulasi itu bukan tanpa beralasan, mengingat desas-desus yang beredar. Pertama, Joko Chandra sudah menyiapkan uang 10 juta US dollar atau lebih dari 140 miliar untuk menyuap lingkungan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung agar dikeluarkan fatwa. Fatwanya adalah yang menyatakan bahwa dia tidak perlu menjalani hukuman karena memang putusan yang menghukum dia 2 tahun itu tidak ada perintah untuk segera ditahan. Dan ini menurut hukum acara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana pernah saya wawancara dengan Profesor Edi Hiaritz, nanti ditampilkan lagi thumbnailnya, memang menyebabkan vonis itu tidak sah jadinya, ya, batal ya demi hukum. Dan putusan MK yang membatalkan ketentuan ini itu baru dibacakan belakangan sehingga tidak berlaku surut. Nah, tapi sekarang malah Joko Chandra apes, ya, kong kali kongnya dengan jaksa pinangki, dengan pihak-pihak lainnya, baik pengacara maupun penegak hukum lainnya, ternyata terbongkar. Dan sekarang justru Joko Chandra akan menghadapi kasus pidana lainnya selain kewajiban menjalani hukuman yang 2 tahun itu. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Padahal kalau dia menjalani secara baik hukuman 2 tahun penjara itu, ya mungkin tidak akan terasa dan pasti sudah bebas dia. Karena banyak sekali para koruptor yang pandai memanfaatkan situasi dengan mengurus remisi sehingga tidak terasa tiba-tiba sudah bebas. Ya, kitanya tidak terasa, tapi mungkin mereka terasa. Tapi bagaimanapun hukuman para koruptor itu tidak banyak-banyak amat, ya. Rata-rata 1,5 tahun alias 18 bulan. Itu rata-rata yang pernah dilansir oleh Indonesia Corruption Watch. Kita memiliki paradoks di sana. Paradoksnya adalah korupsi extraordinary crimes, tapi cara menghukumnya tidak extraordinary. Ingat, suap itu juga merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang bisa diurus KPK juga, selain kepolisian dan kejaksaan. Jadi Sobat Era sekalian, kita berharap dan kita menunggu langkah selanjutnya untuk menemukan orang hebat yang lebih hebat dari Al Capone. Jadi ada orang Indonesia yang lebih hebat dari Al Capone, dan dia adalah pembakar gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita nantikan, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!